Selamat pagi anak-anak kelas 6. Gimana kabarnya? Semua sehat? Pak harap anak-anak semuanya dalam kondisi sehat, semangat, ya, dan penuh berkat. Ya. Baik, pagi hari ini Pak Erik percaya bahwa anak-anak sebelum memulai pelajaran sudah diawali dengan berdoa, ya. Dan hari ini kita akan belajar agama yang bertemakan aku sebagai warga negara. Nah, seperti apa itu? Saja Pak Erik jelaskan, ya. Mari kita dengarkan. Anak-anak kelas 6, lebih tepatnya materi kita hari ini, tadi Pak Erik bilang saya sebagai warga negara. Nah, lebih tepatnya bahwa khusus tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, ya. Kita lebih mengenal ke hak dan kewajiban sebagai warga negara. Seperti apa? Nah, menurut Undang-Undang 45 pasal 26 ayat 1 yang disebut sebagai warga negara Indonesia adalah apa? Orang-orang bangsa Indonesia asli. Nah, lalu orang dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang 45 pasal 26 sudah diatur seperti itu. Ayat 1 itu, ya. Pertama, adanya orang-orang bangsa Indonesia asli. Yang kedua, memang orang dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang untuk menjadi warga negara Indonesia. Lalu menurut Undang-Undang 45 pasal 27 sampai dengan 34 menyatakan semua warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hak-hak sebagai warga negara Indonesia itu apa? Pertama, memperoleh kehidupan yang layak. Lalu yang kedua, memperoleh pekerjaan. Dan yang ketiga juga diatur bahwa mengeluarkan pendapat, mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat. Ya. Semua orang punya hak untuk mengeluarkan pendapat. Dan yang keempat, punya hak untuk mendapat perlindungan hukum. Dan selanjutnya mendapat hak juga untuk memeluk agama. Tidak dibeda-bedakan agama, tapi kita bebas untuk memeluk agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, ya. Konghucu juga. Lalu memperoleh pendidikan dan pengajaran, ya. Tidak berdasarkan strata sosial, tidak berdasarkan ekonomi, tetapi semua punya hak untuk memperoleh pendidikan dan punya hak untuk membela negara. Perlu diketahui. Dan yang terakhir, kita semua warga negara punya hak untuk memilih dan dipilih. Nah, nanti kalau sudah umur 17 tahun punya KTP, hak untuk memilih presiden misalnya, ya. Atau hak untuk dipilih, mungkin kalian mencalonkan apa gitu, ya. Selanjutnya, kewajiban sebagai warga negara Indonesia menaati semua peraturan yang berlaku dimanapun berada, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, membela negara, membayar pajak, menjaga nama baik bangsa dan negara. Ya. Jadi menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan ini dengan cara apa? Membela negara, membayar pajak, menjaga nama baik bangsa dan negara. Nah, antara hak dan kewajiban harus sejalan. Ya, tidak boleh berlawanan, tapi kalau bisa sejalan. Pertama, kita berhak memperoleh pendidikan. Maka kita wajib membayar uang sekolah. Ya. Walaupun sekarang ada BOS, tapi ada uang kegiatan, uang sekolah dan sebagainya. Saya kira di negeri, di swasta juga sama ini, ya. 2, kita berhak menggunakan listrik, maka kita wajib membayar rekening listrik. Ini hanya contoh-contohnya. Kalau kita berhak memiliki rumah, maka kita juga wajib membayar pajak bumi dan bangunan, ya kan? Kalau kita menginginkan roti, kita juga wajib untuk membayar kalau kita membeli, seperti itu. Ya, contoh sederhananya. Lanjutkan, kegunaan identitas. Lalu sebagai warga negara kita harus mempunyai identitas yang dinamakan KTP. Ya, untuk nanti yang sudah kalian
kuliah juga punya identitas juga. Nanti kalau sudah umur 17 juga sudah punya identitas dan sebagainya. Pertama, agar apa? Agar aman dan nyaman dimanapun berada. Yang kedua, diakui sebagai warga negara yang sah. Nah, sah benar-benar warga negara Indonesia. Mudah dikenal oleh orang lain. Ya. Lanjutkan. Dalam kaitannya dengan hidup berbangsa dan beragama, Bapak Uskup almarhum Sugio Pranoto SY bersemboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Ungkapan ini mengandung arti bahwa kita harus menjadi orang beragama atau beriman yang sungguh-sungguh, yang terwujud dalam tingkah laku dan perbuatan sehari-hari, dan menjadi warga negara Indonesia yang sungguh-sungguh, yang terwujud dalam tindakannya mau membela negara dan bangsa dari segala bahaya dan menjaga nama baik Indonesia. Ya. 100% kita beragama Katolik dan Indonesia harus sejalan. Jangan, saya Katolik, aturan agamaku itu segini-gini menentang negara. Tidak. Kalau warga negara saja tidak mau beragama, tidak. Tetapi harus kita sejalan. Ya. Pelajaran agama juga mempelajari tata negara, mempelajari kesejahteraan bersama, gitu ya. Singkatnya seperti itu. Sehingga niat baik kita, ungkapan baik kita, ungkapan iman kita juga membangun negara kita, untuk membangun negara kita, untuk membangun gereja, membangun rumah ibadat, untuk membangun negara, bukan membangun rumah di negara, tetapi supaya negara kita lebih maju, lebih berakhlak, ya, lebih sejahtera. Nah, Pak Erik akan memberikan cerita video, nantinya akan berwujud video dari Matius bab 22 ayat 15 sampai 22 tentang membayar pajak, di mana Yesus sendiri menginginkan warganya juga untuk apa yang menjadi hak kaisar berikan kepada kaisar, ya. Apa yang menjadi hak Allah berikan kepada Allah. Sehingga apa yang hak kita untuk membayar pajak, ya kita harus membayar pajak. Hak kita untuk berdoa, ya kita pergi ke rumah ibadat. Dan mari kita lihat video singkat. Kitab Matius. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar, atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, Gambar dan tulisan kaisar. lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka, dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Nah, itu tadi video singkat yang sudah kita lihat bersama-sama, anak. Nah, sekarang Pak Erik akan melanjutkan. Ya, penjelasan dari video singkat itu bahwa Yesus lahir dari orang tua yang asli Yahudi. Ya, pertama-tama harus ketahui bahwa Yesus lahir dari orang tua yang asli Yahudi. Bapaknya Yahudi, ibunya juga Yahudi. Ia tinggal di tanah Yahudi, maka Yesus adalah warga Yahudi. Nah, pada waktu itu Yahudi dalam penjajahan kekaisaran Romawi, di mana memiliki aturan yang salah satunya ialah membayar pajak. Nah, salah satu aturannya membayar pajak. Orang-orang Yahudi pada umumnya tidak setuju dengan penjajah. Nah,
Tapi ada salah satu kelompok yang melawan penjajah, yaitu adalah kaum Zelot. Kaum Zelot ini yang melawan penjajah. Itu penjajah siapa? Romawi. Orang yang membayar pajak dianggap pengkhianat bangsa. Ya. Orang yang membayar pajak dianggap pengkhianat bangsa. Karena apa? Karena orang Zelot ini tidak mau membayar pajak. Dia merasa dirinya dijajah. Ya, tidak mau membayar pajak. Nah, di sini cobaan Yesus datang. Ya. Cobaan Yesus datang. Dari mana datangnya? Dari orang Farisi. Orang Farisi ingin menyerat Yesus dengan pertanyaan, bolehkah membayar pajak? Ya kan? Bolehkah membayar pajak? Jika Yesus berkata boleh, berarti dianggap pengkhianat. Ya. Karena apa? Karena Yesus berpihak pada penjajah. Ya. Nah, orang Farisi ini adalah kayak pemuka agama, tetapi dia tidak punya pendirian di mana dia ikut orang Zelot yang menentang penjajah, atau dia ikut Romawi. Dia orang Farisi itu seperti itu. Sehingga Yesus melontarkan kata-kata kepada orang Farisi, orang munafik, seperti itu ya. Jika Yesus berkata boleh, berarti dianggap pengkhianat. Jika Yesus berkata tidak, berarti melawan kekuasaan yang sah. Jadi ada dua sisi. Ketika Yesus berkata boleh, berarti Yesus memihak Romawi. Ya. Kalau Yesus memihak Romawi, berarti Yesus dihukum oleh bangsanya sendiri. Kalau Yesus berkata tidak boleh, dia berarti menentang Romawi. Sehingga Yesus diklaim atau dimasukkan dalam kelompok Zelot. Sehingga nantinya Yesus bisa dimasukkan atau dihukum oleh bangsa Romawi. Nah, disinilah situasi sulit. Jawaban Yesus sangat tepat, yaitu berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Ya. Yesus hanya mengambil di tengah-tengah. Apa yang menjadi hak Kaisar, berikan kepada Kaisar. Kalau kamu memang wajib bayar pajak, bayarlah pajak. Tetapi kalau kamu berdoa apa yang menjadi hak Allah, kamu berdoa berbuat baik, ya lakukanlah itu untuk Allah. Ya. Membayar pajak ini merupakan contoh bahwa Yesus juga taat kepada peraturan, tidak semaunya sendiri. Nah, hal ini patut kita teladani, anak-anak semuanya, bahwa sebagai orang Katolik beriman, wajib menjadi warga negara yang taat dan kritis. Untuk apa? Keterlibatan dalam hidup bernegara yang membangun kesejahteraan bersama. Sama nilainya dengan ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita membangun kesejahteraan bersama, nilainya sama dengan kita taat kepada Tuhan. Anak-anak semuanya, sebagai tambahan saja, contoh Yesus mencintai bangsanya. Pertama, Yesus mati-matian mengajak bangsanya untuk bertobat. Inilah sikap baik Yesus. Lalu yang kedua, Yesus menangis ketika tahu bahwa negerinya akan hancur pada masa yang akan datang. Anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat, berguna bagi kita semua, dan menyadari bahwa kita memang warga negara yang baik, warga negara yang beragama, warga negara yang berakhlak, 100% Katolik dan 100% Indonesia. Berkat Tuhan memberkati semua, dan semoga pembelajaran kita selanjutnya selalu dinaungi oleh berkat Tuhan. Dan salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes!